Baik, rekaman sudah kita mulai. Jadi secara resmi kita membuka kelas ini. Selamat malam para semua yang sudah hadir. Dan masih ada teman-teman kita yang mungkin nanti akan bergabung bersama dengan kita. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai pengajaran Calvinisme. Kita sudah membahas panjang lebar unconditional election. Bahkan kita memakai lumayan banyak ya, beberapa minggu untuk membahas unconditional election. Kemudian kita membahas total depravity. Dan hari ini kita akan membahas irresistible grace. Kemudian kita akan masuk juga, kalau saya tidak salah, bahwa irresistible grace mungkin kita akan sekaligus hari ini masuk sedikit ke limited atonement. Oke. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Jadi mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu pada kami, dan Engkau telah menyertai kami dengan kasih setiamu. Kami orang-orang yang sudah mengenal Engkau, mengenal keselamatan yang Engkau sediakan, dan Tuhan, kami justru ingin belajar lebih dalam lagi mengenai keselamatan ini. Kami ingin melihat bagaimana Engkau menyingkapkan tentang keselamatan ini, bagaimana ada tanggung jawab manusia dan ada kedaulatan yang Engkau berikan pada kami. Engkau lakukan atas dunia ini Tuhan, dan Engkau merencanakan keselamatan. Engkau yang kiranya tolong kami bisa memahami dengan baik. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Ya, jadi kita masih ingat bahwa seringkali poin-poin Calvinisme disingkat dengan TULIP, TULIP, dan kita sudah membahas bahwa ada poin lain dari pengajaran Calvinisme yang sering tidak dimasukkan dalam TULIP itu, yaitu penetapan Tuhan atas segala sesuatu, gitu ya. Penetapan Tuhan atas segala sesuatu itu sudah kita bahas panjang lebar. Kemudian unconditional election sudah kita bahas panjang lebar. Kemarin kita sudah lihat total depravity, dan sekarang kita mau melihat irresistible grace. Dan kita sudah singgung ini sedikit minggu lalu. Kita berkata bahwa Calvinis memiliki nama-nama lain untuk irresistible grace. Antara lain adalah efficacious grace. Ini mirip-mirip artinya dengan effectual grace. Jadi kenapa mereka menyebut ini efficacious? Ya, mereka bilang ini adalah kasih karunia yang efektif, gitu. Efektif. Dan dengan mau memakai nama ini, mereka seolah-olah menyerang ya konsep kasih karunia yang kita pahami, ya, karena kita memahami bahwa kasih karunia Tuhan itu ditawarkan, dan Tuhan berikan, memang Tuhan berikan, Tuhan tawarkan, dan bisa ditolak dan bisa diterima, begitu. Sedangkan irresistible grace adalah tidak bisa ditolak, irresistible. Ya. Tapi mereka mau pakai istilah effectual, seolah-olah mereka berkata bahwa kasih karunia ini adalah kasih karunia efektif, ya, sedangkan punya kita seolah-olah bisa tidak efektif, gitu. Nah, tetapi ini adalah nama yang salah ya, dan konsep yang salah. Kenapa kita bilang? Saya sudah singgung sedikit minggu lalu. Karena kalau misalnya ada sesuatu yang efektif, tapi dia ditolak, lalu tidak muncul efeknya, maka itu bukan salah keefektivitasan barang tersebut, gitu. Melainkan karena memang dia ditolak, gitu. Anda bisa memiliki barang yang paling efektif sedunia apapun itu, tapi kalau tidak dipakai, ya tidak akan ada gunanya, gitu. Ya, jadi istilah efficacious atau effectual grace ini salah penamaan sebenarnya, atau artinya mereka dengan memakai nama ini ingin menyerang konsep kita, tapi sebenarnya salah sasaran. Itu salah sasaran. Kemudian mereka juga mau memakai istilah invincible grace dan sebagainya, ya. Tapi kita bilang ya, kira nama yang paling cocok memang adalah irresistible grace yang mereka pakai. Dan kita melihat filosofi dasar dari paham irresistible grace adalah, nomor satu, mereka ingin berkata kehendak Allah tidak dapat dilawan atau ditentang. Kehendak Allah tidak dapat dilawan atau ditentang, katanya. Ya. Oke, jadi kalau Allah ingin menyelamatkan, ya mestinya keinginan dia terjadi, gitu. Oke.
Dan kemudian mereka berkata bahwa mereka tidak mau membuat Allah seolah-olah tergantung kepada keputusan manusia. Ya. Tidak mau membuat Allah seolah-olah tergantung kepada keputusan manusia. Jadi mereka sering mengkarikaturkan posisi kita, bahwa mereka bilang, oh, Allahnya kalian Allah yang lemah jadinya. Allah yang lemah karena tergantung kepada manusia. Gitu. Tergantung kepada manusia. Jadi Allah kalian itu, mereka mengkarikatur seperti orang yang harap-harap cemas, gitu kan. Waduh, ini makhluk manusia ini mau terima saya atau enggak, mau terima saya atau enggak, mau terima saya atau enggak, gitu. Jadi mereka mengkarikaturkan seperti itu, ya, seolah-olah kalau Allahnya mereka atau Allah dalam konsep mereka itu dia yang pokoknya dia mau selamatkan ya pasti selamat, dia tidak mau selamatkan ya tidak akan selamat, ya. Makanya di situ ada election dan reprobation bagi mereka, gitu kan. Oke, ini akan kita lihat selanjutnya. Kemudian C, mereka menganggap ini sebagai satu-satunya solusi bagi problem total depravity, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita melihat, coba kita lihat satu persatu, kita analisis, ya. Jadi kita analisis fondasi dasar dari pemahaman irresistible grace ini. Kita lihat poin A. Ya, mereka bilang kehendak Allah tidak dapat dilawan atau ditentang, gitu. Ini benar atau tidak? Ya, kehendak Allah tidak dapat dilawan atau tidak ditentang. Tidak dapat dilawan. Jadi sekilas sepertinya benar, gitu kan? Sekilas sepertinya benar. Coba kita lihat ini dulu. Ya, kehendak Allah tidak dapat ditentang, ya. Jadi konsepnya, ya, kita bilang, ya, karena Allah Maha Kuasa, ya, Maha Berdaulat, ya, maka tidak seorang pun bisa melawan kehendaknya. Ya. Tidak seorang pun bisa melawan kehendaknya, katanya sini. Dan ya, ini kita setujui sebenarnya, tetapi kita bilang penerapannya salah, begitu. Penerapannya salah. Allah Maha Kuasa tentu kita percaya. Allah Maha Berdaulat, maka kita percaya juga, ya. Maka tidak seorang pun bisa melawan kehendaknya, gitu, kehendaknya, ya. Dan ya, kita bilang ini benar, tetapi kita harus memahami benar untuk kehendak Allah tertentu, begitu, kehendak Allah tertentu. Nah, jadi kita harus memahami, ya, kehendak Allah ada beberapa, ya, atau ada minimal 2 jenis lah kita bilang, ya. Ya, ada minimal 2 jenis, di mana kita bilang yaitu yang bersifat ketetapan Allah, ya. Jadi Allah sudah menetapkan sesuatu, dan boleh kita bilang ini adalah ini kita pakai istilah keinginan Allah, gitu. Jadi kehendak itu bisa kita pahami ketetapan Allah dan keinginan Allah, gitu. Nah, kita bilang ketetapan Allah ini adalah sesuatu yang Allah pastikan akan terjadi. Ini yang tidak bisa dilawan, ya, tidak bisa dilawan. Misalnya Allah menetapkan untuk menciptakan, ya nggak ada yang bisa protes, begitu. Ya, karena bagaimana mau protes Allah penciptanya, kan? Belum ada siapa-siapa untuk memprotes bahkan. Atau banyak hal yang lain. Ya, ada saatnya Allah menentukan bahwa dia mau menghukum seseorang, mau mematikan seseorang, mau menghidupkan seseorang, dan lain sebagainya. Atau apapun, ada banyak hal yang Tuhan bisa tetapkan yang tidak bisa dilawan. Nah, itu benar, gitu ya.
Tetapi kita bilang ada juga yang kita pahami sebagai keinginan Allah, gitu. Keinginan Allah ini, ya, eh, ada yang bisa dilawan, ya. Ada yang bisa dilawan, ya. Dan pertanyaannya kenapa, begitu? Kenapa keinginan Allah yang bisa dilawan? Mungkin dipertanyakan seperti ini. Kalau misalnya saya ingin sesuatu, ya, lalu saya tidak mendapatkannya, ya, itu kan seringkali adalah karena ketidakmampuan saya. Misalnya saya pengen apa? Misalnya saya pengen, ya apalah, kita ambil contoh, misalnya ambillah contoh saya pengen mobil mewah misalnya, apalah Lamborghini atau apa ya. Sebenarnya sih saya nggak begitu suka ya. Tapi katakanlah ya, Lamborghini atau Ferrari atau apa, harganya berapa M gitu kan. Misalnya ada orang bilang saya pengen itu, tapi saya nggak bisa. Nah, itu adalah karena ketidakmampuan dirinya. Gitu. Dia nggak punya uang, ya sehingga dia tidak mampu. Pokoknya banyak lah keinginan manusia, banyak yang tidak tidak mampu, tidak terjadi karena dia tidak mampu. Gitu. Nah, sehingga Calvinis memakai ini untuk berkata, loh kok keinginan Allah ada yang bisa dilawan, berarti Allah kurang mampu begitu. Sehingga Allah kalian lemah, katanya. Allah kalian lemah. Tapi Calvinis lupa. Ya. Calvinis lupa bahwa walaupun memang banyak sekali hal yang kita inginkan tidak terjadi karena kita tidak mampu. Misalnya misalnya ada anak saya yang sakit, ya, saya ingin dia sembuh tapi nggak terjadi, itu kan karena saya nggak mampu. Ya. Tetapi ada juga keinginan-keinginan saya atau manusia yang tidak sampai atau tidak terwujudkan bukan karena tidak mampu, ya, melainkan karena saya punya keinginan lain yang saya anggap lebih tinggi daripada keinginan saya yang satu itu. Paham ya? Jadi contohnya, ada banyak contoh. Misalnya, saya mau apa? Saya mau macam-macam. Misalnya gini deh, saya mau misalnya saya mau tidur. Saya mau tidur. Ya. Itu keinginan saya. Misalnya. Tapi ada hal lain yang saya inginkan lebih dari tidur saat ini. Ya, misalnya saya ingin tidur, ya, tapi saya juga pengen, misalnya contoh aja, misalnya saya pengen ada buku yang saya sangat senang baca misalnya, dan agak tanggung misalnya. Jadi walaupun aduh ngantuk nih pengen tidur, tapi tanggung buku ini. Jadi dari dua keinginan ini ada yang saya menangkan. Ada keinginan yang lebih kuat, ya, yang memenangkannya, begitu. Ini contoh saja. Jadi dua-duanya bisa saya lakukan. Artinya saya punya kemampuan untuk tidur saat ini, misalnya. Jadi, tapi saya tidak tidur bukan karena saya tidak mampu, melainkan ada keinginan saya yang lain yang saya utamakan, gitu. Nah, jadi, ini sering dalam manusia. Ya, sering kita ingin sesuatu, tapi akhirnya kita tidak jadi lakukan, bukan karena kita nggak mampu. Tapi karena, tiba-tiba ada keinginan lain. Ada pertimbangan lain. Ya. Nah, jadi keinginan Allah yang bisa dilawan ini, ya, juga adalah tipe yang seperti itu. Jadi bukan karena ketidakmampuan Allah. Ya. Tetapi ya, karena ada keinginan lain pada Allah. Ada keinginan lain pada Allah yang lebih, ya, yang lebih primer, kita bilang, ya, lebih primer. Ya, dan apa keinginan lain pada Allah yang lebih primer itu? Gitu. Yaitu kita bilang, ya, keinginan Dia untuk menciptakan makhluk yang berkehendak bebas. Gitu.
Jadi ketika Allah menginginkan manusia yang diciptakan ini melakukan sesuatu, Allah ingin Abraham melakukan A, Allah ingin Daud melakukan B, Allah ingin manusia ini melakukan ini. Ya. Maka itu keinginan Allah, ya. Itu kehendak Allah gitu kan, kehendak Allah itu Allah ingin. Contohnya Allah ingin saya hidup kudus. Ya, itu jelas, itu ada dalam Alkitab. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, itu keinginan Allah. Ya. Tetapi saya berdosa, berarti saya melawan kehendak Allah, begitu kan? Saya jatuh dalam dosa, saya tidak hidup kudus misalnya. Saya jatuh dalam dosa, berarti saya melawan kehendak Allah. Lalu kita bilang, loh kok bisa? Bukankah Allah berkehendak saya hidup kudus? Nah, itu adalah keinginan Allah, bukan ketetapannya. Ya. Bukan ketetapan, itu keinginan Dia. Dan lalu kenapa keinginan Allah tidak sampai? Karena Allah berikan saya kehendak bebas. Dan walaupun Allah mampu saja memaksa saya hidup kudus, yaitu dengan membuat saya menjadi robot, ya. Tapi Allah tidak mau lakukan itu karena Dia punya keinginan yang lebih primer. Yaitu Dia ingin saya sebagai makhluk berkehendak bebas yang sendirinya memilih hidup kudus atau tidak kudus. Gitu. Paham ya? Jadi kita harus memahami ada dua jenis kehendak Allah seperti ini. Nah sebenarnya Calvinis juga memahami kehendak Allah ada minimal dua jenis. Nah ini sudah sempat kita singgung. Ya. Yaitu yang pertama adalah mereka bilang kehendak Allah yang dinyatakan. Dan ada kehendak Allah yang rahasia. Nah, jadi mereka memahaminya seperti ini. Mereka menjelaskannya seperti ini. Jadi kehendak Allah yang dinyatakan ini sesuai dengan firman Tuhan. Ya, misalnya mereka percaya kehendak Allah yang dinyatakan ini contohnya jangan berdosa. Tapi ada kehendak Allah yang rahasia menetapkan dosa, misalnya menetapkan dosa terjadi. Gitu. Jadi ingat bahwa baik kita maupun Calvinis harus memahami Allah, ya. Bagaimanapun juga akhirnya kita harus berkata memang kehendak Allah itu ada minimal dua jenis begitu. Dan Calvinis ngomong begitu, kita juga ngomong begitu, tapi berbeda ininya. Penjelasannya gitu. Dimana kan kita sudah mempelajari bahwa Calvinis mengajarkan Allah menetapkan segala sesuatu yang terjadi. Misalnya Adam berdosa itu ditetapkan Allah. Sehingga orang bingung, loh kok Allah tetapkan? Lalu bukankah Allah suruh Adam tidak berdosa? Nah, Calvinis akan menjelaskan ketika Allah suruh Adam tidak berdosa itu adalah kehendak Dia yang dinyatakan. Tapi mengenai dekrit penetapan bahwa Adam akan berdosa itu adalah kehendak Allah yang rahasia, begitu. Tapi kita bilang ini nabrak begitu. Kehendak Allah yang dinyatakan dengan rahasia ini kok bertentangan. Jadi sepertinya Allah tidak tulus. Tidak tulus. Karena nabrak benar, ya, bertentangan begitu. 180 derajat. Yang satu bilang jangan berdosa, yang satu menetapkan dosa, gitu. Nah, kita memahaminya berbeda begitu. Berbeda. Kita bilang bahwa kehendak Allah itu memang ada dua jenis, kita bilang. Ada yang bersifat ketetapan Allah, memang tidak bisa dilawan, ya. Dan itu contohnya macam-macam. Contohnya Allah menetapkan bahwa kalau kamu tidak percaya Yesus, kamu tidak bisa masuk surga, begitu. Itu adalah ketetapan Allah. Dan mau Anda berusaha bagaimanapun, Anda tidak bisa melawan itu. Ya, itu contoh. Tapi juga ada keinginan Allah. Keinginan Allah ini bisa dilawan. Mengapa? Karena Allah punya keinginan yang lain, yaitu keinginan atau Allah punya ketetapan, boleh dibilang, ya. Keinginan yang lain Allah yang ini adalah bagian dari ketetapan Dia, karena Allah sudah menetapkan, menginginkan untuk menciptakan manusia yang punya kehendak bebas, gitu. Sehingga ketika Tuhan ingin makhluk yang berkehendak bebas ini melakukan hal yang benar, seperti kita ambil lagi contoh Adam. Tuhan ingin Adam, silakan kamu ini hidup kudus, jangan makan buah itu. Tapi dan walaupun itu Tuhan ingin dia lulus, ya, dia hidup kudus, namun
ada suatu ketetapan dia bahwa dia akan memberikan Adam kehendak bebas untuk memilih, sehingga Adam bisa memilih untuk berdosa. Ya. Oke, jadi saya harap cukup jelas di sini. Kalau kita kembali lagi ke sini ya. Poin A yang dibahas oleh Calvinis, irresistible, kehendak Allah tidak dapat dilawan atau ditentang. Wow, kita bilang, ya benar dalam pengertian ketetapan kehendak Allah. Ada kehendak Allah tertentu yang Tuhan memang sudah tetapkan pasti terjadi. Tetapi tidak semua kehendak Allah adalah dalam bentuk ketetapan. Ada kehendak Allah yang bersifat keinginan. Nanti kita akan lihat di poin sini ya. Itu di poin ini. Ya. Dimana Calvinis gagal membedakan antara ketetapan Allah dan keinginan Allah. Gagal membedakan. Begitu, yang kita ngomong tadi ini. Dan sebagai contoh, kita akan melihat Alkitab mengajarkan ada banyak keinginan Allah yang ditentang oleh manusia. Jadi, buktinya ada di dalam Alkitab. Keinginan Allah yang ditentang oleh manusia dan tidak terjadi. Gitu. Coba kita lihat beberapa contoh di antaranya. Oke. Kita lihat di sini contohnya Matius sebentar, saya buka dulu ini. Diktat. Baik, ini ya. Gagal membedakan antara ketetapan Allah dengan keinginan Allah. Ketetapan Allah dan keinginan Allah. Matius 23 ayat 37. Ini salah satu ayat yang sangat telak berbicara mengenai ini. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Perhatikan di sini Tuhan berkata, aku rindu, aku ingin melakukan sesuatu, tapi kamu tidak mau. Dan ini memberitahu kita bahwa Allah berinteraksi dengan manusia dengan mempertimbangkan kehendak bebas manusia. Jadi Tuhan tidak menganggap manusia itu sebagai semacam boneka-boneka yang sudah diatur oleh dekret rahasia dia. Tapi ada keinginan Allah yang tidak sampai bukan karena Tuhan tidak mampu, gitu. Tapi karena Tuhan memberikan kehendak bebas. Tuhan ingin manusia itu sendiri yang memilih, begitu. Jadi ya ini yang kita lihat di sini. Apalagi Ulangan 5 ayat 29. Ya, dan ya ini Tuhan berbicara tentang orang Israel dan dia berkata kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku. Jadi ini adalah keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan adalah supaya hati orang Israel selalu takut akan Tuhan, berpegang pada segala perintah Tuhan. Tapi kenyataannya gimana? Kenyataannya kan tidak. Kenyataannya orang Israel berkali-kali meninggalkan Tuhan. Jadi adalah teologi yang sangat kacau dan sangat bengkok. Yang lalu berkata bahwa ketika Israel menyimpang dari Tuhan, itu sudah Tuhan tetapkan. Loh, kita bilang, ngapain Tuhan menetapkan begitu? Jadi nggak masuk akal. Kenapa Tuhan mau menetapkan Israel menyimpang, sedangkan Tuhan berkata hatinya Tuhan itu pengennya mereka selalu berpegang pada segala perintahku. Jadi nggak masuk akal. Yang tadi kita bilang itu Calvinis punya keinginan Allah yang dinyatakan seperti di
Ulangan 5 ayat 29 begini kan. Wah, saya ingin mereka tetap setia padaku. Tapi di balik layar Tuhan menentukan, oke, kamu menyimpang, ya di sini kamu menyimpang, di sini kamu begini, di sini kamu begini. Jadi sangat kontradiktif sekali gitu. Seolah-olah di dalam diri Allah itu ada dua keinginan yang saling bertentangan sama sekali gitu. Ya, dan makanya saya bilang gambaran Allah yang diberikan oleh Calvinis adalah gambaran Allah yang tidak koheren begitu, tidak koheren, tidak masuk akal ya. Kita bisa bilang seperti skizofrenia bahkan itu ya, di mana dia begini lalu ya dia bilang begini tapi kemudian dia punya kehendak yang lain lagi yang bertentangan dan sebagainya. Kita bilang wah ini kacau sekali begitu. Oke, dan kita lihat lagi Amsal 1 ayat 25. Ini contoh-contoh sebenarnya banyak sekali contohnya ya. 1 ayat 25. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku, tidak mau menerima teguranku. Ya jelas ketika Tuhan memberikan nasihat, memberikan teguran, kita mengetahui ya Tuhan menginginkan hal yang baik di situ. Lukas 7 ayat 30. Ya, perhatikan di sini. Ini sangat tegas juga. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Ini sangat jelas sekali. Manusia, yaitu orang-orang Farisi ahli Taurat di sini menolak maksud Allah. Menolak maksud Allah berarti kehendak Allah ditolak oleh mereka. Ditolak oleh mereka. Nah, bagaimana kita bisa bilang irresistible grace kalau begitu kan? Karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Nah, akan sangat aneh sekali kalau mereka menolak maksud Tuhan, tapi ternyata kita belajar di balik layar dari awal Tuhan tidak bermaksud mereka diselamatkan loh. Jadi aneh dong kalau begitu. Katanya menolak maksud Tuhan supaya mereka diselamatkan. Ternyata di balik layar mereka ini bukan orang pilihan. Tuhan tidak pernah bermaksud menyelamatkan mereka. Jadi yang mana yang benar nih? Apakah maksud Tuhan mereka mau bertobat dan beri diri baptis, atau maksud Tuhan mereka dari awal tidak diselamatkan gitu kan? Jadi kontradiktif sekali begitu. Makanya kita bilang teologi yang salah pasti akan sampai kepada kontradiksi yang demikian gitu. Oke, kemudian Kisah Rasul 7 ayat 51. Hai orang-orang, ini Stefanus yang sedang mengkhotbahi, menceramahi orang Yahudi di sini. Hai orang yang keras kepala dan yang tidak bersunah hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Menentang Roh Kudus. Ya, Roh Kudus ini kan Allah juga. Jadi menentang Roh Kudus, menentang Allah. Ternyata Allah bisa ditentang. Ya, jadi kita memahami itu bukan berarti kita berkata Allah lemah, bukan. Keinginan Allah ditentang bukan karena Allah tidak mampu, melainkan karena dia punya ketetapan yang lebih primer, yaitu dia ingin memberikan kepada kita kehendak bebas sebenarnya. Sini ya. Oke. Dan ya, kalau kita kaitkan dengan masalah keselamatan, gitu. Kita lihat poin 2 di sini kan. Kita kaitkan dengan masalah keselamatan, maka irresistible grace ini gagal untuk menjelaskan keinginan Allah agar semua manusia diselamatkan. Tadi kita contoh keinginan Allah yang kita berikan adalah masalah manusia berdosa. Tapi coba sekarang kita lihat di sini bahwa Allah menginginkan semua manusia diselamatkan. Gitu. Allah ingin semua manusia diselamatkan. Ya. Nah ini jelas 1 Timotius 2 ayat 4, 2 Petrus 3 ayat 9, ya. Di situ 2 Petrus 3 ayat 9 Tuhan tidak ingin ada seorang pun yang binasa. 1 Timotius 2 ayat 4 dikatakan bahwa Allah menginginkan semua orang diselamatkan. Kemudian Alkitab berkata bahwa Tuhan memberikan terangnya kepada semua manusia. Coba ya kita buka beberapa ayat ini daripada kita bingung-bingung. Ya.
Oke, 1 Timotius 2 ayat 4. Ya, jadi ayat 3, Allah juru selamat kita yang menghendaki supaya semua manusia diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Gitu ya. Oke, Allah menginginkan semua orang diselamatkan, gitu. Oke, kemudian kita melihat 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sini katakan. Oke, sangat jelas sekali, supaya jangan ada yang binasa, katanya sini ya. Jadi gimana ya? Coba saya kembali lagi ke sini. Ya, Allah memberikan terangnya pada semua manusia, itu ada di Yohanes 1 ayat 9, kemudian Yohanes 12 ayat 32. Ingat, di sini sudah kita bahas minggu lalu bahwa Yesus berjanji bahwa ketika dia ditinggikan, yaitu disalib, dia akan menarik semua manusia datang kepadanya. Gitu. Dan ya, intinya di dalam Calvinisme, ketika seseorang selamat atau tidak selamat, gitu, saking mereka tidak mau manusia punya andil sedikit pun. Ya, jadi saya pernah jabarkan bahwa ada begitu banyak orang yang tertarik dengan Calvinisme karena mereka melihat, Calvinisme itu mengecilkan manusia. Calvinisme itu tidak memberikan jasa kepada manusia. Sehingga karena mereka ingin menekankan itu, maka mereka tertarik kepada Calvinisme, karena Calvinisme memang menihilkan peran dan tanggung jawab manusia, bahkan menihilkan tanggung jawab manusia sama sekali. Sehingga dengan demikian sebenarnya ya sebagian Calvinis itu motivasinya bagus menurut saya, yaitu mereka tidak ingin manusia bisa menyombongkan diri masalah keselamatan, menyombongkan diri tentang keselamatan. Nah, tetapi mereka gagal memahami bahwa kita harus menghilangkan jasa manusia tanpa menghilangkan tanggung jawab manusia. Gitu. Jadi perhatikan ya, kita harus menghilangkan jasa manusia. Manusia tidak punya jasa, tidak punya merit, tidak punya sumbangsih ya, di dalam keselamatan untuk mendapatkan keselamatan itu. Tetapi kita tidak boleh menghilangkan tanggung jawab manusia di dalam keselamatan. Jadi menghilangkan jasa tapi tidak menghilangkan tanggung jawab. Karena kalau kita menghilangkan tanggung jawab manusia dalam hal keselamatan, maka secara otomatis kita jadinya menghilangkan tanggung jawab manusia dalam kebinasaan juga, gitu. Paham ya? Kalau kita menghilangkan tanggung jawab manusia sama sekali dalam keselamatan, maka kita menghilangkan juga tanggung jawab manusia dalam hal kebinasaan. Karena kebinasaan dengan keselamatan ini kan binary, artinya hanya ada dua pilihan. Nggak ada pilihan ketiga. Nggak ada orang yang setengah binasa, setengah selamat. Kalau engkau nggak binasa, ya engkau selamat. Gitu. Sehingga kalau kita hilangkan tanggung jawab dari salah satunya, maka secara otomatis hilang juga pada yang satunya lagi. Gitu. Makanya saya bilang bahwa misalnya, apa perbedaan utama di dalam Calvinisme? Di dalam Calvinisme, apa perbedaan utama antara orang yang
selamat dengan orang yang tidak selamat? Apa yang pada esensinya membedakan mereka begitu? Dan dalam sistem Calvinis itu jawabannya adalah yang satu ya dipilih, yang satu tidak. Atau kalau kita lihat di lebih lanjut lebih lanjut di mata rantai selanjutnya adalah yang satu mendapat irresistible grace, yang satu tidak. Gitu. Sehingga perbedaan seseorang binasa atau selamat adalah yang satu Tuhan pengen dia selamat, yang satu Tuhan pengen dia binasa, begitu. Pengen dia binasa. Dan walaupun Tuhan punya hak seperti itu, tetapi ini bertentangan dengan sifat Tuhan yang saya kenal, yang dinyatakan di dalam Alkitab, yaitu Allah yang Maha Kasih dan Allah yang berkata Dia ingin semua orang diselamatkan. Dia ingin semua orang diselamatkan. Dan Calvinis berkata bahwa mereka berargumen ayat-ayat tentang Allah menginginkan semua manusia diselamatkan itu hanya untuk orang pilihan saja, gitu. Hanya untuk orang pilihan. Dan argumen mereka adalah kalau misalnya Tuhan benar-benar menginginkan semua manusia diselamatkan, maka mestinya semua manusia diselamatkan, gitu. Ya, jadi mereka tidak membedakan bahwa itu adalah keinginan yang bersifat kehendak Allah yang bersifat keinginan. Nah, saya kasih contoh ya, bagaimana seorang Calvinis menjelaskan ayat-ayat ini. Oke. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh saya kasih lihat di sini. Oke, jadi tapi ini kecil ya tulisannya. Ini John Gill, komentari John Gill dalam 1 Timotius 2 ayat 4. 1 Timotius 2 ayat 4 atau ayat 3 di sini ya. Yang menghendaki agar semua manusia diselamatkan. Sebentar. Oke, ada sedikit ini ya. Sedikit kesalahan di sini. Oke, ini. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ini yang terjemahan saya kenapa ini ya? Ayatnya kok terpotong di sini. Oke, nanti harus diselidiki. Oke, tapi katakan ya, ITB yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, kita gedekan sedikit di sini. Oke. Jadi dia berkata di sini, John Gill berkata bahwa the salvation which God wills that all men should enjoy is not a mere possibility of salvation
or a mere putting them into a salvable state, or an offer of salvation to them. Jadi, karena John Gill seorang Calvinis, dia berkata ini bukan hanya sekedar tawaran, ya, tapi ini memang Tuhan memastikan semua orang diselamatkan. Dan oleh karena Tuhan memastikan semua orang diselamatkan, maka yang dimaksud semua di sini bukan semua dalam pengertian semua absolut begitu. Nah, ini dikatakan di sini ya. Dia bilang di sini, ini yang saya garis bawahi. Because God will have all men, or all sorts of men. Jadi dia menafsirkan kata-kata bahwa yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan, dia tafsirkan yang menghendaki supaya semua jenis orang diselamatkan. Semua jenis orang diselamatkan. Jadi dia menambahkan kata jenis gitu ya. Because God will have all men, or all sorts of men saved. Tapi ini menambahi Alkitab, karena Tuhan tidak berkata dia menghendaki supaya semua jenis orang diselamatkan. Tuhan bilang dia menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Jadi bukan semua jenis orang, tapi semua orang. Gitu. Oke, jadi ya itu contoh ya. Dan kita bilang, ya ini saya gambarkan lagi deh. Sebenarnya minggu lalu sudah ada ya. Di dalam Calvinisme, ya, jadi orang yang selamat, ya, grace, kami dia percaya, selamat, gitu. Sedangkan di sini tidak mendapat irresistible grace, ya, tidak percaya, binasa. Gitu. Jadi sebenarnya ya yang saya bilang tadi, karena mereka mau menghilangkan peran manusia, jadi satu-satunya perbedaan di sini antara orang yang selamat dengan binasa ada pada faktor Tuhannya. Gitu. Tidak ada faktor manusianya. Faktor manusia percaya dengan tidak percaya ini hanyalah efek dari dia mendapat irresistible grace atau tidak mendapat irresistible grace. Kalau dia mendapat irresistible grace, maka dia pasti percaya, maka dia akan selamat. Kalau dia tidak mendapat irresistible grace, maka dia tidak akan percaya, dia akan binasa. Maka faktor perbedaannya adalah di Tuhannya di sini. Tuhan. Ya. Nah, seolah-olah, wah bagus dong, jadi diselamatkan hanya Tuhan saja, nggak ada manusianya. Nah, tapi dengan cara yang sama, binasa juga bukan karena manusianya sebenarnya, tapi karena Tuhannya. Kenapa nggak kasih irresistible grace? Kalau Tuhan kasih dia irresistible grace, kan dia pasti percaya gitu. Kenapa Tuhan nggak kasih irresistible grace? Jadi karena ingin menghilangkan jasa manusia, tapi kebablasan bukan hanya menghilangkan jasa manusia, mereka menghilangkan bahkan semua tanggung jawab manusia, maka sepertinya ingin meninggikan Tuhan untuk keselamatan kita, tapi malah merusak karakter Allah karena membuat Allah menginginkan kebinasaan mayoritas manusia. Oke, nah sedangkan dalam Alkitab, ya, bilang Allah memberikan kasih karunia. Nah, lalu ada yang percaya, selamat. Ada yang tidak percaya, binasa. Ya, jadi ini skema Alkitab gitu. Alkitab tidak membedakan di sininya, tidak membedakan di kasih karunia-Nya gitu. Kasih karunia-Nya sama, tapi ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Sehingga perbedaannya ada di sini sebenarnya. Sehingga Calvinis akan menyerang. Lah, kalau begitu kamu diselamatkan gara-gara diri kamu sendiri. Oh, tidak.
Jadi kita menghilangkan jasa, ya, menghilangkan jasa karena percaya itu sekedar menerima hadiah. Ya, menerima hadiah. Dan orang yang menerima hadiah, menerima kasih karunia, namanya saya kasih karunia. Berarti tidak ada adil kita karena itu kasih karunia. Gitu. Kalau misalnya saya bekerja dapat, itu bukan kasih karunia. Itu memang hak saya. Wah, saya hebat. Saya dapat gitu, tapi enggak, saya enggak mampu. Saya enggak punya jasa, saya tidak bayar di atas kayu salib, saya tidak bayar apa yang Yesus lakukan sedikit pun. Kasih karunia. Gitu. Nah, jadi menghilangkan jasa manusia, tapi tidak menghilangkan tanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya tetap harus menerima, tapi menghilangkan jasa karena menerima ini menerima hadiah. Gitu. Jadi nggak ada andil kita. Nah, maka dengan demikian cocok dengan apa yang Alkitab katakan, Tuhan ingin semua manusia diselamatkan. Tapi ujung-ujungnya memang tidak semua selamat. Karena ada kehendak bebas di sini. Nah, dalam Calvinisme, dia ini ada irresistible grace, ada yang tidak dikasih irresistible grace. Bahkan Calvinis berkata orang yang mendapat irresistible grace ini, dia mendapat panggilan efektif. Sedangkan yang tidak mendapat irresistible grace ini kan seolah-olah masih Tuhan serukan untuk percaya. Begitu. Ketika Tuhan menyerukan manusia untuk percaya, Tuhan serukan kepada semuanya. Tapi kita bingung loh, kalau Tuhan berseru kepada semua untuk percaya, mestinya cocoknya skema yang satu ini, yang punya kita. Ya, Tuhan berseru, ayo percayalah kan di sini. Cocok gitu. Tapi kalau di sini kenapa bisa Tuhan berseru, ayo percaya, sementara sebagian memang Tuhan tetapkan dia nggak percaya. Nah, Calvinis bilang yang ini mendapat, yang irresistible grace ini effectual calling, panggilan yang efektif. Sedangkan yang tidak mendapat ini, dia hanya mendapat general call, atau panggilan umum. Coba saya tuliskan ya. Ya, ini ada effectual calling. Sedangkan yang di bawah sini hanya mendapat general call. Ya, panggilan umum. Ya, panggilan umum untuk percaya, tapi tidak disertai irresistible grace. Ya, maka ini seperti orang yang dengar khotbah segala macam. Ya. Ya. Dengar khotbah, tapi tidak disertai irresistible grace. Kalau ini, ya disertai, panggilannya disertai irresistible grace. Nah, ini kembali ke ini ya. Balik sini. Jadi kita bilang ya, gagal menjelaskan keinginan Allah agar semua manusia diselamatkan. Sehingga Calvinis membagi panggilan menjadi dua macam, panggilan umum general call dan panggilan efektif. Gitu, tapi dalam Alkitab yang dibedakan bukanlah jenis panggilannya, tapi respon manusianya. Masih ingat bahwa di dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang penabur. Katanya seorang penabur, dia menabur. Ada yang jatuh di tanah berbatu, di pinggir jalan, di tanah yang bersemak duri, dan tanah yang baik. Jadi kita lihat di sana yang Tuhan tekankan benihnya sama ini. Tuhan nggak, yang satu ini saya kasih benih yang super, yang satu ini saya kasih benih biasa. Enggak. Benihnya digambarkan sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah kondisi tanahnya. Ya, jadi respon manusia bagaimana? Gitu. Oke. Coba saya jawab beberapa pertanyaan yang sudah muncul di sini. Tantio ada kasih Daniel 5:23 apa nih? Menggenggam nafas Tuanku menentukan segala jalan Tuanku. Oke, itu menunjukkan Allah Maha Berdaulat ya. Oke, kita sangat percaya itu. Nggak masalah. Kemudian Joshua bertanya, Pak, bukankah maksud dari ayat yang tadi tentang jika Yesus tinggikan maka ia akan menarik jiwa-jiwa datang kepadanya adalah ketika Tuhan dipuji dan dimuliakan, Pak? Bukan. Ya, bukan. Coba kita lihat. Ya.
ketika aku ditinggikan, aku akan menarik semua orang ya, maksudnya itu kan. Coba kita lihat ya. Ini bukan bicara soal Tuhan Yesus dipuji, dimuliakan, karena perhatikan di sini. Apabila aku ditinggikan dari bumi. Perhatikan. Apabila aku ditinggikan dari bumi. Jadi bukan ditinggikan dalam puji-pujian, ditinggikan dari bumi. Lalu perhatikan ayat 33. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana apa? Caranya ia akan mati. Jadi diperjelas ayat 33 di situ. Bahwa ditinggikan dari bumi. Jadi Tuhan Yesus digantung gitu, digantung di atas kayu salib. Ya, ditinggikan dari bumi, maka ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Jadi artinya Tuhan Yesus berkata bahwa setelah dia mati di kayu salib, berarti kan jalan keselamatan sudah selesai gitu kan. Maka dia menarik semua orang untuk percaya kepadanya, kepada jalan keselamatan yang sudah dia sediakan itu. Ya, jadi bukan bicara soal Yesus ditinggikan, maksudnya lagi dipuji-puji, bukan ya. Karena ditinggikan dari bumi. Dia bicara soal ditinggikan secara fisik di sini. Digantung di atas kayu salib. Dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Oke, tadi Tantio bagaimana pandangan Bapak mengenai ayat ini? Daniel 5 ayat 23 ya Pak Tantio ya? Menggenggam nafas Tuanku dan menentukan segala jalan Tuanku. Yang mau ditanya apa? Menggenggam nafas Tuanku, jelas. Kapan saja Tuhan ingin seorang mati, dia mati, gitu. Ya, jadi ya karena apa? Itu kan bukan pilihan kita. Kematian itu bukan manusia yang pilih. Gitu. Nah, Tuhan sudah tentukan kapan jalan hidup seorang. Nah, kemudian mungkin kalimat berikutnya menentukan segala jalan Tuanku. Oke, itu maksud ya. Menentukan segala jalan Tuanku. Ya benar, artinya Allah yang bukan dalam pengertian bahwa semua yang dia lakukan itu Tuhan sudah tentukan, bukan. Tapi Tuhan yang membuka jalan dan menutup jalan bagi manusia, gitu. Karena gini, kehendak bebas itu kan, ingat apa definisi kita kehendak bebas? Kita bisa memilih dari pilihan-pilihan yang ada, gitu. Pilihan-pilihan yang ada. Ya. Dari pilihan-pilihan yang ada. Nah, Tuhan menentukan langkah kita dengan cara menentukan pilihan-pilihan apa yang kita miliki. Begitu. Ya, jadi Tuhan tetap berikan kita pilihan. Tapi Tuhan nggak kasih semua orang pilihan yang sama gitu, dalam hidup ini. Misalnya, ada orang yang lahir anak raja. Misalnya contohnya Nebukadnezar lah. Ini kan konteksnya Nebukadnezar. Ya. Nebukadnezar, jadi jelas dia punya rentang pilihan yang beda dengan saya misalnya hari ini. Saya nggak punya pilihan, ya, saya mau memerintah dengan cara yang bengis atau dengan cara yang baik, karena saya nggak punya kuasa memerintah itu gitu. Paham kan maksudnya ya? Nah, Nebukadnezar punya pilihan itu. Karena Tuhan sudah tentukan jalan dia, kamu lahir sebagai anak raja, begini, A, B, C, D. Jadi pilihan-pilihan yang ada pada Nebukadnezar beda dengan pilihan-pilihan yang ada pada saya. Ya. Beda dengan pilihan-pilihan yang ada pada misalnya Pak Jokowi hari ini, atau siapapun yang lain. Gitu. Jadi kita hanya bisa memilih pilihan kita. Saya nggak punya pilihan untuk sesuatu yang di luar, pokoknya memang nggak ada pilihan itu bagi saya. Gitu. Nah, mungkin orang lain punya pilihan itu. Ya misalnya, contohlah Olimpiade Tokyo 2021 kan, udah setahun tertunda. Ya saya nggak punya pilihan, saya mau nggak ya pergi. Kan sekarang kan orang, atlet-atlet lagi pada bingung, waduh mau pergi nggak ya, takut COVID segala macam. Ya, saya nggak punya pilihan itu karena saya nggak punya kemampuan itu. Ya, saya nggak punya kemampuan menjadi atlet Olimpiade gitu. Saya nggak ada latihan selama ini dan lain sebagainya. Ya, jadi ya Tuhan menentukan jalan hidup seseorang bukan dalam pengertian semua pilihan dia itu Tuhan yang sudah setel, itu berarti kita boneka gitu. Tapi dalam pengertian bahwa
mulai dari lahir, mulai dari berbagai hal yang terjadi dalam hidup ini, itu semua Tuhan shape, ya, Tuhan bentuk juga, begitu, Tuhan bentuk. Tapi pilihannya tetap real, artinya, oke, ya, saya lahir di Indonesia, sehingga saya punya pilihan ini. Nah, yang menentukan saya lahir di Indonesia siapa? Ya Tuhan, gitu. Tuhan menentukan saya lahir di Indonesia, berarti Tuhan termasuk sudah ikut membentuk jalan saya, gitu. Membentuk jalan saya. Nah, lalu Tuhan berikan kepada saya pilihan-pilihan ini. Ya, nah, saya pilih, gitu. Oke, ya. Baik, kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Andi Ardianto. Mereka selalu berargumen kita tidak tahu siapa orang pilihan dan siapa bukan orang pilihan. Bagaimana itu, Pak? Oh iya. Mereka berargumen kita tidak tahu siapa orang pilihan, siapa bukan orang pilihan. Ya oke, mereka bisa berargumen begitu. Bukan itu permasalahan utama dalam Calvinisme. Permasalahan utama tuduhan kita atau keberatan kita terhadap Calvinisme bukanlah masalah sudah tahu atau belum tahu orang pilihan, gitu. Tapi tuduhan utama kita adalah menurut kalian, ya, ada orang yang memang dari awal sudah ditentukan Allah untuk binasa. Tuhan tidak mengasihi mereka, Tuhan tidak ingin mereka selamat, padahal dalam Alkitab Tuhan berkata dia ingin semua orang selamat, gitu. Ya. Sehingga kita bilang penyebab utama atau alasannya dia nggak selamat itu sebenarnya adalah karena Tuhan, gitu. Tuhan tidak ingin dia selamat. Ya, jadi ya nggak masalah bahwa mereka mengklaim mereka belum tahu siapa orang pilihan, siapa bukan orang pilihan, gitu. Itu nggak menolong posisi mereka, bahkan justru melemahkan posisi mereka. Karena apa? Karena kamu tidak tahu siapa orang pilihan, siapa bukan orang pilihan, Calvinis yang konsisten tidak bisa berkhotbah misalnya secara umum berkata, Tuhan mengasihi kalian. Bisa nggak? Ya nggak bisa, karena kan kamu nggak tahu apakah dia orang yang kamu khotbahin itu, atau kamu beritakan Injil itu, dia orang pilihan atau bukan. Gitu. Bagaimana kamu bisa berkata, Tuhan mengasihi kalian? Siapa tahu di antara mereka ada bukan orang non pilihan, berarti kamu bohong dong. Gitu. Nah, kamu tidak bisa berkata, Tuhan Yesus sudah mati bagi kamu. Ya, belum tentu, gitu. Kalau konsisten Calvinisme bahwa Yesus hanya mati bagi orang pilihan, kan belum tentu orang yang kita ajak bicara ini orang pilihan. Ya, jadi ya nggak menolong sama sekali bagi mereka sebenarnya, ya. Oke, kemudian Tante bertanya lagi Roma 8 ayat 29 sampai 30. Bagaimana pandangan Bapak ayat yang ini? Karena Calvinis selalu memakai ayat ini untuk mendukung posisi mereka. Ya, sebenarnya ayat ini kan sudah kita lihat sedikit, yaitu justru ayat ini karena dia disalah terjemahkan, ya. Tapi coba kita lihat. Sehingga yang mestinya diketahui lebih dulu, ya, menjadi dia terjemahkan dipilih dari semula. Oke, nah coba kita baca di bahasa Inggris. For whom he did foreknow. Barang siapapun atau siapa yang dia sudah ketahui dari semula, he also did predestinate. Dia juga yang dipredestinasikan. Jadi predestinasi didasarkan pada pengetahuan semula, begitu. Pengetahuan semula Allah, gitu kan? Pengetahuan semula Allah apa? Bahwa orang ini akan merespon kepada kasih karunia itu. Nah, maka karena Allah sudah mengetahui bahwa ini adalah orang yang akan merespon, maka Allah mempredestinasikan dia, menentukan dia untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dan kemudian karena Allah mempredestinasikan dia, maka kemudian Allah juga memanggil dia. Ya, memanggil dia artinya ada panggilan, gitu ya, ada panggilan berita Injil, gitu. Jadi Allah memakai Injil untuk memanggil mereka, dan kemudian setelah dia panggil mereka dan mereka merespon, dia membenarkan mereka. Dan membenarkan mereka, kemudian dia mempermuliakan mereka. Gitu. Jadi nggak ada masalah. Ini berarti bahwa ayat ini yang mau diajarkan ayat ini adalah Tuhan sudah mempersiapkan dengan baik, ya, orang-orang yang diselamatkan,
Ya, yang akan merespon pada Tuhan, gitu kan? Tuhan sudah mempersiapkan dari awal semuanya, gitu. Nah, kalau kita mau lihat ayat ini dari kacamata Calvinis, seolah-olah, ya, seolah-olah di sini artinya semuanya ini secara robotik saja begitu. Ya. Nah, dari awal sampai akhir, gitu kan? Nah, tapi kan kita gabungkan dengan ayat firman Tuhan yang lain, yang berkata bahwa manusia harus berbalik kepada Tuhan, harus menerima kasih karunia Tuhan dan lain sebagainya. Gitu. Oke, oh ya ada pertanyaan yang lewat ya, pertanyaan otomosi. Oke, bagaimana kalau mereka katakan kita membayar dengan mengikut Kristus? Ini mereka ini siapa maksudnya? Calvinis ya. Bagaimana kalau mereka katakan kita membayar dengan mengikut Kristus dan kita bayar dengan harga tinggi, misalnya kita tinggalkan segala yang lalu. Dan itu adalah harga yang harus kita bayar. Ya, di sini kita bilang bahwa ini ya ada suatu perbedaan. Ya, ketika kita berkata bahwa kita tidak membayar apa-apa untuk keselamatan, itu kita berbicara mengenai jalan keselamatan itu sendiri. Ya, jalan keselamatan itu sudah tersedia bagi kita. Ya, dan kita tidak perlu bayar karena pembayaran itu dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Gitu. Artinya pembayaran dalam pengertian untuk memuaskan keadilan Allah. Nah, itu sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Gitu. Nah, tapi ya adakah harga yang harus dibayar ketika kita mengikut Tuhan? Gitu ya. Ada begitu. Itu dalam proses, maksudnya itu konteksnya adalah memang di dalam keselamatan begitu. Di dalam keselamatan ya kita ada harga yang harus kita bayar begitu. Ada harus kita bayar, kita ikut Tuhan begitu. Jadi paham ya dalam hal ini dua hal yang berbeda gitu. Oke, baik. Ya, dan tidak terasa kita sudah di pertengahan kelas kita. Kita break sebentar. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Oke, kita break sekitar 5 menit. 4-5 menit lah. Oke, baik. Dan kita kembali lagi setelah break tadi. Kita lihat sekarang. Oke. Ya. Nah, tadi kita bilang di dalam Alkitab yang dibedakan bukanlah jenis panggilannya, tetapi respon manusia. Gitu ya. Respon manusia. Tadi berkaitan dengan ayat yang tadi barusan kita lihat, yaitu terakhir yang ditanya oleh Tantio ya, Roma 8 itu 9 contohnya. Jadi ada panggilan di sini. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, begitu. Jadi mereka berkata, oh ini adalah panggilan yang irresistible ya. Tapi apa benar ini panggilan yang irresistible gitu? Bagaimana Alkitab mengatakan soal panggilan? Saya berkata ini bukan panggilan yang irresistible gitu. Ini panggilan yang bisa di-resist gitu. Tapi pertanyaannya lalu mereka bilang, kan dipanggilnya mereka itu juga dibenarkannya. Oh iya benar kita bilang. Karena ini berbicara mengenai orang yang sudah diketahui dari semula memang akan percaya gitu. Jadi kembali kuncinya ke awal, sebab semua orang yang diketahuinya dari semula. Ini bicara mengenai orang yang Tuhan sudah tahu bahwa dia akan percaya, maka Tuhan sudah siapkan semua ini, termasuk panggilan. Dan panggilan ini bisa ditolak, tapi ini kan bicara mengenai orang yang sudah diketahui akan menerima. Makanya mereka dibenarkan, karena mereka menerima, gitu. Nah, mereka yang membenarkan maka dimuliakan juga. Nah, sedangkan kalau kita bicara mengenai panggilan, kan ada istilah, ada ayat yang berkata, misalnya Matius 22:14,
Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah, perhatikan di sini. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jadi jelas bahwa pemanggilan itu tidak serta-merta berarti keselamatan. Begitu. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Ayat 28. Oke. Joshua bertanya, bagaimana dengan ayat 28-nya? Ayat 28-nya ini ayat yang sangat indah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji syukur, gitu. Terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Dan rencana Allah apa? Apakah rencana Allah bahwa kan tidak dispesifikasikan rencana Allah di sini. Harus diasumsikan oleh Calvinis bahwa rencana Allah di sini maksudnya adalah memilih sebagian untuk langsung masuk surga, lalu yang sisanya direprobasi untuk masuk neraka. Kan tidak dikatakan demikian. Gitu. Jadi apakah saya terpanggil sesuai dengan rencana Allah? Ya jelas begitu. Nggak ada masalah gitu. Saya terpanggil, saya diselamatkan sesuai dengan rencana Allah. Gitu. Nggak masalah di sini. Bahkan dalam bahasa aslinya di sini ya, purpose di sini sesuai dengan tujuan Allah. Gitu. Jadi tidak ada ini mendukung unconditional election ataupun irresistible grace di sini. Oke, kemudian kita lihat lagi. Nah, saya ingin sekarang sebelum masuk ke nomor 3 di sini ya, kita mau melihat filosofi dasar dari paham irresistible grace yang ini ya, yang B, yang salah. Ya, coba Joshua ada melanjutkan lagi nih. Jadi maksud mereka ada yang tidak terpanggil, ada yang tidak terpanggil, tidak dikatakan demikian. Gitu. Itu asumsi. Gitu. Itu asumsi. Gitu kan? Di ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, ya, segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi rencana Allah adalah rencana Allah adalah menyelamatkan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan saya termasuk terpanggil sesuai dengan rencana itu. Karena saya percaya kepada Yesus Kristus. Begitu. Tidak ada suatu sedikit pun bahkan ya indikasi bahwa lalu Tuhan tidak ingin sebagian diselamatkan gitu. Ya. Nah, apa kan? Jadi harus yang terpanggil dulu baru bisa frase pertama terjadi dalam hidup seseorang. Nah, nanti kita akan bahas di sini. Oke, itu ada hubungannya dengan poin nomor 3 di sini ya. Tapi sebelumnya saya lihat di sini dulu 2B. Salah satu hal yang dikatakan oleh Calvinis adalah kalau misalnya Tuhan memberikan pilihan kepada manusia, maka seolah-olah Allah bergantung pada keputusan manusia. Jadi Allah yang dikarikaturkan sebagai Allah yang harap-harap cemas dan sebagainya. Yang kita bilang itu adalah konsep manusia. Ya, itu konsep manusia. Nah, kita kan tidak boleh, artinya gini ya, kita tidak boleh memakai pikiran kita sendiri untuk berkata Tuhan tidak mungkin begini, Tuhan tidak mungkin begitu. Kita harus lihat Allahnya sendiri gitu. Allah sendiri yang berkata Dia memang menantikan keputusan manusia. Dan salah satu ayat yang sangat bagus sekali menggambarkan ini ada di dalam Wahyu bentar ya. Oke, coba saya cari dulu sini. Itu Wahyu berapa itu? Ini mesti pakai Alkitab fisik saya nih, baru jelas.
Oke, Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi ini gambaran yang Tuhan berikan sendiri bahwa dia menantikan respon manusia. Dia memberikan gambaran bahwa dia bagaikan sedang mengetuk di depan pintu. Nah, kalau berdasarkan karikaturnya Calvinis kan, wah, apakah Allah harap-harap cemas bahwa dia ketuk pintu, nanti nggak ada yang buka, nanti gimana, dan sebagainya. Loh, itu adalah karikatur kalian, gitu. Tapi ini Tuhan sendiri yang bicara bahwa memang dia menantikan respon manusia, begitu. Memang Tuhan memberikan pilihan kepada manusia dan memang dia mengetuk, ya, dia mengetuk dan dia menantikan, gitu. Nah, lalu apakah berarti Allah bergantung pada manusia? Bukan berarti Allah bergantung pada manusia dalam pengertian absolut, ya. Karena apa? Karena manusia ini kan Tuhan yang ciptakan dan pilihan ini Tuhan yang berikan, gitu. Pilihan ini Tuhan yang berikan dan semua proses ini memang kehendak Tuhan, gitu. Artinya adanya pilihan ini memang kehendak Tuhan dan Tuhan menantikan pilihan ini juga kehendak Dia. Artinya ini sesuatu yang semua dalam kendali Tuhan, gitu. Dan kalau dia menerima, dia akan diselamatkan. Kalau dia menolak, dia akan binasa. Itu semua adalah hal yang indah, gitu, yang Tuhan kehendaki, gitu. Oke, jadi kita bilang itu untuk memperjelas ya, kesalahpahaman di yang B di sini. Nah, lalu kita lihat di sini, sehingga dia dianggap sebagai satu-satunya solusi bagi problem total depravity manusia, gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan poin 3, sehingga kita melihat bahwa mereka gagal memahami, Calvinis gagal memahami bahwa dalam Alkitab iman itu mendahului kelahiran kembali. Karena kita bilang konsekuensi dari irresistible grace adalah ordo salutis Calvinis yang mendahulukan kelahiran kembali sebelum adanya iman. Nah, kalau kita ingat, apa yang dikatakan di sini, ya. Ingat bahwa dalam Calvinisme dia kan berkata total depravity. Ya. Nah, ingat bahwa kita juga percaya bahwa manusia memang sudah jatuh dalam dosa. Tapi bedanya Calvinis adalah dia percaya total depravity, mati dalam dosa itu tidak bisa merespon apa-apa lagi, gitu. Karena yang sudah kita bahas minggu lalu, ya, kematian rohani itu mereka paralelkan dengan kematian fisik. Kematian fisik nggak bisa ngapa-ngapain secara fisik. Kematian rohani seolah-olah tidak bisa ngapa-ngapain secara rohani. Padahal sebenarnya secara rohani manusia masih bisa berdosa, dan berdosa itu aktivitas rohani juga. Ya, jadi kita bilang bahwa kematian rohani lebih berbicara mengenai keterpisahan antara manusia dengan Allah. Nah, sehingga di dalam Calvinisme, kita tuliskan dulu. Ups, salah. Dalam Calvinisme, ya, pertama ada election. Ini dalam kekekalan. Ya. Jadi ordo salutisnya, apa itu ordo salutis? Ordo salutis. Ordo itu artinya urut-urutan, order, salutis itu keselamatan. Jadi urut-urutan dalam keselamatan. Disebut ordo salutis, ya, itu perlu dikenal istilah itu. Dalam Calvinisme, ordo salutisnya adalah pertama seseorang dipilih dalam kekekalan, ya. Kemudian tentunya kita skip, ya, masalah dia diciptakan segala macam kita skip.
dan akhirnya dia dipanggil ya dengan irresistible grace, ya. Panggil dengan irresistible grace. Maka ketika dia dipanggil dengan irresistible grace, dia menjadi lahir baru, dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali, dihidupkan, ya, atau kita sebut regenerasi. Nah, baru habis itu dia menjadi percaya. Ya, karena menurut Calvinis, kalau dia belum dibangkitkan, masih mati, dia nggak bisa percaya. Gitu. Sehingga dia harus dilahirkan kembali dulu, baru kemudian dia percaya, dan baru setelah itu dia dibenarkan. Nah, dibenarkan, jadi ini justification. Ya. Baru ujung-ujungnya nanti ya, masuk surga. Masuk surga adalah dipermuliakan. Gitu ya. Oke, ini nggak usah saya ini deh. Surga. Nah, dalam Ordo Salutis ini atau urutan keselamatan ini yang errornya adalah bahwa dilahirkan baru dulu baru percaya gitu. Sedangkan kita bilang dalam Alkitab ya, oke lah kalau kita bilang memang ada election didasarkan ya pada pra pengetahuan. Kemudian dipanggil dengan prevenient grace. Ya. Jadi untuk sedikit menjawab punya Yosua tadi, jadi yang terpanggil dulu baru bisa. Jadi harus yang terpanggil dulu baru bisa frase pertama terjadi dalam hidup seorang. Itu benar kita bilang dalam pengertian panggilan Tuhan itu memang harus ada dulu baru kita bisa diselamatkan. Itu benar. Tapi kita tidak setuju dengan Calvinis bahwa panggilan itu adalah irresistible grace. Kita bilang panggilan itu adalah prevenient grace. Prevenient grace itu adalah kasih karunia yang mengawali, mendahului gitu. Ya, artinya Tuhan harus menarik kita dulu, benar. Sesuai dengan yang Yohanes. Jadi kita tidak menyangkal bahwa memang Tuhan yang inisiatif. Tuhan inisiatif menarik kita. Ya, Tuhan inisiatif mengetuk pintu dan sebagainya. Tapi tidak irresistible, melainkan bisa diterima, bisa ditolak. Nah, inilah kalau orang yang menerima, maka dia menjadi percaya. Dan ketika dia percaya, maka dia dilahirkan kembali atau regenerasi. Lahirkan lagi, regenerasi, ya. Kemudian baru dibenarkan. Dibenarkan baru nanti ujung-ujungnya dimuliakan, ya, di sorga. Jadi yang paling kentara sekali terjadi flip di sini ya adalah dalam poin ini. Apakah dilahirkan baru dulu baru percaya atau percaya dulu baru dilahirkan kembali? Inilah efek perbedaan antara irresistible grace dengan yang bukan irresistible grace di sini. Ya. Dan kita bilang bagaimana? Loh, masa orang lahir baru dulu baru percaya? Ya. Dari mana ini? Nggak ada konsep ini dalam Alkitab sama sekali. Tidak ada sama sekali. Ya. Coba kita lihat. Ya, poin yang ketiga, gagal untuk memahami bahwa dalam Alkitab iman mendahului kelahiran kembali. Harus percaya dulu, beriman dulu, baru dia lahir kembali. Gitu. Dan banyak ayatnya. Coba kita lihat. Banyak ayatnya ya. Pertama, salah satu yang paling tegas, Yohanes 1:12. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi orang yang menerimanya itu sama dengan percaya dalam namanya. Percaya dalam namanya. Menerimanya, ya, percaya dalam namanya. Nah, itu diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Jadi percaya dulu baru menjadi anak. Menjadi anak itu kan berarti lahir. Ketika kita lahir baru kan kita masuk dalam keluarga Allah. Gitu. Jadi percaya dulu baru jadi anak. Percaya dulu baru lahir gitu. Cukup jelas, sangat jelas sekali di sini. Galatia 3:26. Kita lihat di sini ya. Galatia 3 ayat 26.
Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kalau kita menjadi anak karena iman, maka yang mana duluan? Gitu. Maka iman duluan, karena kita menjadi anak karena iman. Gitu. Ya, jelas sekali, kita menjadi anak karena iman. Harus iman dulu, baru menjadi anak. Gitu. Oke, jadi sangat jelas sekali di sini ya. Kemudian, Yohanes 20 ayat 31, contohnya lagi. Yohanes 20 ayat 31. Tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi perhatikan, yang mana duluan? Iman dulu baru hidup, atau hidup dulu baru iman? Ayat ini jelas mengatakan apa? Supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup. Berarti iman dulu. Melalui imanlah kita memperoleh hidup. Gitu. Bukan kamu hidup dulu baru mendapat iman, terbalik gitu. Sedangkan Calvinis mengajarkan dihidupkan dulu, baru habis itu dia beriman. Enggak, kita memperoleh hidup justru karena iman. Gitu. Kita beriman, makanya Tuhan memberikan kita hidup. Gitu. Oke, jadi ini kacau sekali ini ya. Konsep mereka itu terbalik-balik begitu, terbalik-balik dan menjadi dipaksakan. Yang kita bilang sehingga Ordo Salutis Calvinis adalah salah, ya salah di sini. Bahkan kita bilang ya, sebenarnya coba kalau kita kembali lagi ke sini, ya, kita sering tulis begini, sebenarnya dilahirkan lagi dengan dibenarkan ini. Ya, ini satu paket ya. Satu paket. Jadi bahkan ini seharusnya di switch gitu. Atau minimal terjadi berbarengan. Jadi dibenarkan dengan dilahirkan lagi ini terjadinya berbarengan, atau bahkan dibenarkannya harus duluan. Jadi ini harus kita perbaiki sedikit. Ya. Jadi percaya mestinya dibenarkan. Ini lebih tepatnya ya. Atau kita anggap berbarengan. Justification. Baru kemudian dilahirkan lagi. Ya. Kenapa demikian? Karena begini. Dilahirkan lagi ini kan menjadi keluarga Allah. Bagaimana seseorang yang masih berdosa, musuh Allah, bisa punya hak untuk menjadi keluarga Allah? Tidak bisa. Makanya dia harus dibenarkan dulu. Ya. Jadi secara logis memang dia dibenarkan dulu. Makanya kalau yang dalam skema Calvinis ini, orangnya belum dibenarkan, sudah dilahirkan kembali. Nah, kita bertanya, atas dasar apa Tuhan yang Maha Kudus bisa melahirkan kembali seorang, memasukkan orang itu dalam keluarganya tanpa dosa-dosanya diselesaikan terlebih dahulu. Gitu. Ini bermasalah sebenarnya secara teologis. Nah, tapi kita bilang dibenarkan, ya, dosa-dosanya diselesaikan, baru dia bisa punya hubungan dengan Allah yang Maha benar. Dia bisa baru masuk dalam keluarganya, dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Gitu. Ya. Dan ini bisa kita lihat lagi di dalam di sini Kolose 2 ayat 13. Kolose 2 ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi, perhatikan apa yang dikatakan di 13 di sini. Kita dihidupkan Allah sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi, pengampunan dulu, dibenarkan dulu, baru dihidupkan. Berbeda dengan Calvinis kan? Calvinis dihidupkan, percaya, baru dibenarkan. Kita bilang enggak, dibenarkan dulu, diampuni dulu, baru
dihidupkan. Gitu. Nah, jadi kita melihat Ordo Salutisnya Calvinis ya sudah bertentangan, tapi Ordo Salutis ini diperlukan untuk irresistible grace. Berarti konsep irresistible grace salah dan gugur. Ya, gugur dan ya semua gugur memang sebenarnya. Oke, coba saya ada pertanyaan di sini dari siapa ini? Dari Richard. Mengenai ayat-ayat memperoleh hidup karena iman, dalilnya itu dari Calvinis bilang, itu karena kamu sudah dipilih Tuhan untuk sekarang bisa percaya. Gimana? Itu karena kamu sudah dipilih Tuhan untuk sekarang bisa percaya. Jadi baru menyadari kalau lihat ke belakang, iman dari Tuhanlah yang menyelamatkan hidup. Begini, maksud saya adalah Ordo Salutisnya Calvinis ditabrak oleh ayat itu. Calvinis percaya kita harus hidup dulu baru beriman. Tapi Alkitab mengatakan beriman dulu baru mendapat hidup, begitu. Jadi Ordo Salutis mereka kacau. Kita belum ngomong masalah hubungan antara percaya dengan election gitu. Itu sudah kita bahas di poin unconditional election-nya. Apakah percaya yang menyebabkan election atau election yang menyebabkan percaya? Gitu. Itu kita bahas di poin unconditional election. Tapi di poin irresistible grace yang kita fokus adalah apakah percaya dulu baru lahir baru atau lahir baru dulu baru percaya, gitu. Paham ya maksudnya? Jadi kalau kita bicara mengenai hubungan election dengan percaya, itu kita bahas di poin unconditional election. Ya. Di mana memang Calvinis mengajarkan percaya itu hasil dari election. Jadi kamu election maka kamu pasti percaya, gitu. Kalau kamu reprobation artinya tidak dipilih atau ditentukan binasa, kamu tidak akan percaya. Jadi percaya tidak percaya itu bukanlah pilihan yang tersedia bagi manusia sebenarnya. Bukan pilihan yang tersedia, semua orang bisa bikin pilihan. Melainkan percaya dan tidak percaya itu adalah semacam efek samping dari atau mata rantai dari dia dipilih atau nggak dipilih, gitu. Yang kita bilang berarti ya, dan itu sudah kita bahas di unconditional election, konsekuensi fatalnya di situ. Ya. Nah, sedangkan di irresistible grace kita lihat dari sisi lain lagi, Calvinis percaya bahwa lahir baru dulu baru percaya. Dan ini cocok dengan tadi unconditional election mereka, gitu, karena yang di unconditional election inilah yang Tuhan langsung lahir barukan, nggak ada pilihan manusia kan, langsung dilahir barukan, nggak tanya-tanya respon dia, langsung lahir baru, dan respon itu terjadi setelah dia lahir baru. Jadi sudah dilahir barukan dulu, istilah mereka sudah dihidupkan dulu kan, tadinya mati, dihidupkan baru bisa percaya, dia bilang. Tapi ini bertentangan dengan banyak ayat Alkitab yang berkata kamu harus beriman dulu, maka ya baru lahir baru, gitu ya, baru lahir baru. Oke, baik, kita kembali lagi di sini. Ya, dengan demikian kita selesai tentang irresistible grace. Apakah ada yang mau ditanya di sini? Lebih lanjut lagi mengenai irresistible grace, gitu ya. Dan kita bilang, ya, kenapa kalau kita kembali lagi ke sini kan? Kembali lagi ke yang tadi kita bahas ini. Kenapa Tuhan mau membuat manusia yang punya kehendak bebas? Gitu. Dan ya, kita kembali kepada konsep bahwa
hanya dengan manusia yang punya kehendak bebas lah, yang diciptakan bentuk gambar dan rupa Tuhan, yang bisa benar-benar punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan Tuhan bisa menciptakan robot ya yang tidak punya pilihan, tapi Anda tidak bisa punya hubungan pribadi dengan robot. Gitu. Anda bisa punya hubungan pribadi hanya dengan pribadi lain, dan pribadi itu adalah salah satunya adalah punya kehendak bebas. Gitu. Oke ya, jadi Tuhan ingin punya hubungan pribadi dengan kita. Dan oleh karena itu istilah irresistible grace ya itu tidak masuk sebenarnya, karena kasih karunia itu pasti ditawarkan. Kita membaca dalam Alkitab ya, ajakan Tuhan, himbauan Tuhan, di nabi-nabi bagaimana dia terus memanggil dan memanggil. Ya, itu kan panggilan Tuhan juga. Ya, dia memanggil dan memanggil. Ya. Jadi dan ya kebanyakan orang menolak panggilan itu. Oke, baik. Nah, sekarang kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita masuk ke yang namanya limited atonement. Ya, limited atonement. Jadi, ya ini sudah poin keempat ya dari tulip. Dan kita agak sedikit lengkap-lengkap. Ya, tapi T ya sudah total depravity. Ya. U ini yang kita bahas panjang lebar, unconditional election. L yang kita bahas sekarang, limited atonement. I sudah kita bahas. Ya. P belum ya, P. Perseverance of the Saints. Dan ya saya mengantisipasi bahwa kita jangan-jangan bisa jadi hanya satu kali ketemu lagi ya. Tapi mungkin kalau perlu kita tambah nanti. Ya. Karena ini tanggal 26, nanti kita ketemu lagi tanggal 3, dan tanggal 10 kita ada blog kelas di grafik. Jadi saya belum tahu apakah kita akan ada kelas malam atau enggak, karena kalau ada orang yang ikut blog kelas berarti dia sampai jam 5, mungkin jam 5 lewat gitu ya. Oke, baik. Kemudian kita lihat sekarang poin limited atonement di sini. Limited atonement. Satu, poin ini adalah poin yang paling banyak dibuang oleh para Calvinis. Tapi sebenarnya poin ini adalah kesimpulan logis dari unconditional election. Jadi ada yang menganggap bahwa ini adalah salah satu poin terlemah dari tulip. Ya. Dan ya kalau kita berdiskusi dengan Calvinis, ya jelas poin ini yang paling gampang diserang. Paling gampang diserang. Walaupun irresistible grace juga oke lah, itu juga lumayan gampang diserang. Tapi limited atonement mungkin bisa kita bilang lebih gampang diserang lagi, karena begitu banyak ayat yang langsung bisa kita buka yang bertentangan dengan konsep ini begitu ya. Dan karena ini salah satu poin terlemah ya Calvinis, banyak Calvinis yang membuangnya, sehingga ada yang Calvinis berkata dia adalah Calvinis yang 4 poin. Jadi kalau tulip kan 5 poin, tapi dia hilangkan 1, jadi 4 poin. Dia adalah Calvinis yang 4 poin menurut dia. Ya. Dan ada nama juga untuk itu, yaitu amiraldism. Ya, amiraldism. Itu menggambarkan Calvinis yang masih mau Calvinis tapi membuang limited atonement. Tetapi sebenarnya poin ini adalah kesimpulan logis dari unconditional election. Bahkan kalau Calvinis yang sangat-sangat ngeletek gitu ya, sangat gigih, dia akan berkata wah ini justru poin terkuat mereka bahkan. Jadi dibalik gitu ya. Kita bilang ini poin terlemah, ya mereka bilang itu poin terkuat gitu. Oke, nah kembali ada juga
permasalahan dengan istilah ya. Apakah istilah limited atonement itu pas atau tidak? Nah, ada banyak Calvinis yang berkata kita ubah saja. Jadi bukan limited seolah-olah membatasi karya Yesus gitu. Mereka tidak mau dianggap seperti itu. Jadi mereka ganti, ada yang mereka ganti dengan istilah definite atonement. Ya, definite atonement. Jadi artinya penebusan yang sudah tertentu kepada orang-orang tertentu. Particular ya sama ya, particular, definite, spesifik kita lihat sini. Spesifik, orang-orang yang ditebus spesifik ya. Ada yang juga efficacious, efektif sama dengan tadi di irresistible grace di sini. Mereka bilang ini penebusan yang efektif. Seolah-olah yang punya kita tidak efektif karena yang dipunya kita ada yang ditebus tapi nggak selamat gitu. Ditebus tapi nggak selamat. Tapi sekali lagi kita bilang bahwa orang itu tidak diselamatkan tidak ada hubungan dengan keefektifan dari penebusan itu karena ditolak gitu. Ya. Dia tolak seperti ada obat yang sangat mujarab, sangat efektif, tapi orangnya nggak mau minum. Ya kalau dia mati ya bukan salah obat itu sebenarnya. Jadi kita bilang ini adalah usaha-usaha mereka untuk mengganti istilahnya gitu. Oke, dan argumen-argumen Calvinis yang mereka sampaikan antara lain ya, universal salvation. Dia beranggapan kalau Yesus sudah menanggung dosa semua manusia, ya, jadi kalau Yesus menebus dosa semua manusia, maka mestinya semua manusia diselamatkan begitu. Mestinya nggak ada yang masuk neraka karena sudah ditebus semua. Ya, jadi ini argumen dari universal salvation. Dan menariknya adalah bahwa argumen ini juga dipakai oleh kaum universalisme begitu. Jadi dalam hal ini Calvinis dengan universalis satu argumen, sama argumennya gitu, tapi sampai kepada kesimpulan yang berbeda. Apa itu kaum universalisme? Kaum universalisme adalah kaum yang percaya bahwa semua manusia ujung-ujungnya akan masuk sorga. Jadi ada orang Kristen yang berkata demikian. Yang kadang-kadang argumen mereka adalah bahwa Allah Maha Kasih, nggak mungkin dia menghukum orang di neraka. Dan argumen yang diajukan oleh kaum universalis antara lain adalah bahwa kan katanya Yesus sudah menanggung dosa semua manusia, maka semua manusia pasti masuk surga gitu. Jadi itu kaum universalis ya. Sangat menarik bahwa kaum universalis dengan Calvinis ini premis dasarnya sama, bahwa kalau Yesus sudah menanggung dosa semua manusia akan selamat. Cuman kesimpulannya berbeda karena mereka membuat pilihan berbeda. Universalis akhirnya memilih memang benar Yesus menebus semua manusia dan memang benar semua manusia akan masuk surga. Sedangkan Calvinis berkata tidak, itu membuktikan bahwa Yesus tidak menebus semua manusia sehingga yang masuk surga tidak semua manusia, melainkan hanya yang ditebus saja, yang masuk neraka tidak ditebus oleh Tuhan Yesus gitu. Kemudian ada lagi argumen double jeopardy. Double jeopardy, mereka berargumen seperti ini. Mereka berargumen bahwa kalau Yesus menanggung dosa semua manusia, lalu kemudian ada yang binasa, maka sepertinya ada pembayaran 2 kali lipat, begitu. Jadi mereka membayangkan bahwa dosa manusia itu seperti hutang, katanya kan, dosa manusia itu seperti hutang yang dosa manusia seperti hutang yang kemudian dibayar oleh Tuhan Yesus. Dan dosa yang seperti hutang dibayar oleh Tuhan Yesus mestinya sudah lunas begitu. Tapi kalau ujung-ujungnya manusia itu katakanlah nggak percaya Yesus dan kemudian masuk neraka, berarti di neraka dia bayar lagi itu hutang dosanya. Jadi sepertinya pembayaran terjadi 2 kali gitu. Dan itu tidak fair kata mereka. Ya. Ini namanya argumen double jeopardy, sehingga Yesus hanya mati untuk orang-orang yang benar-benar akan selamat gitu. Karena kalau orang yang tidak selamat, kalau Yesus mati bagi dia, lalu dia nggak selamat, berarti istilahnya pembayarannya 2 kali lipat. Ya, sudah dibayar 1 kali oleh Yesus, lalu kemudian dia nggak selamat, lalu dia bayar lagi nanti di neraka. Begitu. Nah, ini adalah double jeopardy. Argumen ini cukup populer juga, terutama dipopulerkan oleh
seorang namanya Owens ya. Owens ini sudah lama ya. Saya lupa dia di abad 18 atau 19 gitu. Entah 1700-an atau 1800-an. John Owens ya mempopulerkan argumen ini untuk berkata untuk mendukung limited atonement ya, limited atonement. Oke, kemudian C, mereka berkata bahwa kalian yang percaya universal atonement atau penebusan yang atas semua manusia, maka penebusan itu tidak benar-benar menyelamatkan. Penebusan yang tidak benar-benar menyelamatkan karena apa? Karena buktinya banyak yang ditebus nggak selamat gitu. Banyak yang ditebus nggak selamat. Jadi penebusan yang tidak benar-benar menyelamatkan katanya. Ini argumen dia. Ya. Dan poin D, mereka berargumen sekali lagi, kalau dosa semua manusia sudah ditebus, apakah berarti dosa ketidakpercayaan juga sudah ditebus? Nah, berarti kalau dosa ketidakpercayaan sudah ditebus, berarti maka ya mestinya langsung selamat gitu. Ada orang yang nggak percaya pun tetap selamat karena dosa ketidakpercayaan sudah ditebus. Gitu. Oke, baik, ini adalah argumen-argumen dari Calvinis mengenai hal ini. Dan kita menjawab di sini ya, kita menjawab poin nomor 4. Nah, kita berkata bahwa permasalahan utama dari semua argumen Calvinis itu adalah mereka tidak membedakan penebusan dengan aplikasi dari penebusan itu. Ya. Aplikasi dengan aplikasi penebusan dengan penebusan itu sendiri. Ada suatu ilustrasi analogi perjanjian lama di sini. Pada hari Paskah, darah domba kan disembelih. Domba itu kan menggambarkan Yesus Kristus. Dan darahnya tercurah. Gitu. Itu adalah penebusan yang dia lakukan. Tapi kemudian darah itu harus dipoleskan di ambang pintu kan, harus dipoleskan di ambang pintu, kemudian di dua tiang pintunya. Gitu. Jadi bukan hanya dombanya dibunuh, itu adalah kematian Yesus, tapi harus darahnya dipoles. Nah, kita bisa berkata bahwa pemolesan darah itu adalah pengaplikasian darah kepada rumah tersebut. Gitu. Jadi kematian Yesus di atas kayu salib adalah untuk mendapatkan penebusan bagi kita, bagi semua manusia. Tapi kemudian itu harus diaplikasikan, gitu, harus diterapkan, dan diterapkannya itu, ya, darah itu diterapkan kepada kita ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Nah, jadi kita harus membedakan antara penebusan dengan aplikasi dari penebusan. Nah, saya akan kasih ilustrasi seperti ini. Oke, ya, coba kita gambarkan ini dulu. Misalnya ada garis ya. Saya begini. Ini garis zaman. Tuhan Yesus mati di kayu salib ya, di sini. Dan sekarang sudah tahun 2021. Sekarang ini tahun 2021. Di sini Tuhan Yesus mati di kayu salib tahun, ya, kita tidak tahu persis, katakanlah antara tahun 30 sampai 33 di situ. Nah, lalu kita lihat di sini Tuhan Yesus menebus dosa manusia di atas kayu salib di sini. Tetapi apakah aplikasinya berbarengan dengan penebusannya? Tentu tidak. Kalau misalnya aplikasi dengan penebusan dengan aplikasi penebusan terjadi pada saat yang sama, maka ya Tuhan Yesus menebus siapa? Misalnya Calvinis berkata menebus orang pilihan saja, tapi langsung diaplikasikan. Kita bilang maka nggak masuk akal. Berarti orang yang misalnya lahir ya tahun 1900-an, ya, misalnya seperti saya yang lahir tahun 1981 misalnya, maka dosa saya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus sejak tahun 30, berarti kan sudah ribuan tahun yang lalu. Tapi kalau misalnya diaplikasikannya kapan? Nah, kalau kita tidak membedakan penebusan dengan pengaplikasian, dan kita bersikukuh bahwa saat ditebus di atas kayu salib itulah, pada saat itulah
diaplikasikan penebusan Tuhan Yesus, maka berarti dosa saya sudah dihitung, tidak ada, sudah dihitung, sudah dibayar sebelum saya lahir bahkan. Yaitu pada saat di kayu salib gitu kan. Sudah dihitung, sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Nah, berarti bahkan pada saat saya lahir pun dosa saya sudah ditanggung Yesus sebenarnya. Sudah dihitung, sudah teraplikasi pada saya. Berarti saya lahir bukan dalam dosa lagi, begitu. Saya lahir sudah sebagai orang kudus kalau begitu. Karena dosa saya sudah ditanggung dan sudah diaplikasikan langsung pada saat di atas kayu salib. Maka itu akan teraplikasi bahkan pada orang yang belum percaya sekali, belum lahir sekalipun gitu. Nah, itu nggak masuk akal, kita bilang. Nggak masuk akal, karena kalau benar seperti itu, maka semua orang yang percaya pada Yesus setelah tahun 30-an itu, ya, semuanya itu yang lahir sesudah itu tidak lahir dalam dosa bahkan. Nah, tapi kan tidak. Ya, kita yang percaya Yesus, kita masih ingat ada masa sebelum kita percaya Yesus. Nah, di masa itu kita masih jauh dari Tuhan, belum ada kelahiran kembali dan sebagainya, gitu ya. Berarti kita belum dibenarkan, belum dibenarkan kan? Belum lahir baru. Gitu. Nah, sehingga kita bilang kita harus membedakan antara Yesus memang sudah membeli dan membayar harga dan menebus kita katakanlah tahun 30 itu, tetapi belum diaplikasikan, belum terhitung kepada diri kita sampai kita percaya. Gitu. Ketika kita percaya, itulah apa yang dilakukan Yesus yang sudah Dia sediakan itu terterapkan, saya hanya bisa memikirkan istilah teraplikasikan. Mungkin ada yang lain yang punya istilah yang lain, tapi teraplikasikan ya, atau terterapkan, terhitungkan ya kepada diri kita pada saat kita percaya gitu. Sehingga dengan demikian itu menjawab boleh dibilang hampir semua keberatan tadi, ya, bahwa dia bilang, oh kalau Yesus menebus semua, ya berarti semua harus diselamatkan. Ya tidak, karena beda antara penebusan dengan penerapannya. Yesus memang sudah menebus semua, tapi tidak teraplikasikan semua, gitu. Tidak teraplikasikan semua, karena ada yang tidak percaya. Gitu. Nah, teraplikasikan kepada sebagian saja, gitu. Dan itu juga menjawab yang masalah ya apa itu dia bilang apakah dosa ketidakpercayaan juga ditebus? Ya, semua dosa sudah ditebus, termasuk dosa ketidakpercayaan, tapi belum teraplikasi gitu. Belum teraplikasi, baru teraplikasi setelah dia percaya. Ya, jadi dia percaya baru baru teraplikasi bahwa semua dosa itu sudah ditanggung, termasuk ketidakpercayaan dia di masa lampau. Kan nggak ada orang yang lahir sudah percaya Yesus kan. Jadi ada suatu masa di mana dia nggak percaya. Ya. Dan dosa ketidakpercayaan itu sudah ditanggung juga oleh Yesus, tapi baru teraplikasi setelah dia percaya. Gitu. Oke ya, jadi ya karena waktu kita sudah sangat pendek dan sudah jam 9, saya rasa saya akan stop sampai di sini. Ada yang belum saya bahas memang. Ya, misalnya tentang double jeopardy, ya saya nggak apa-apa, kita akan stop sampai di sini. Kalian boleh juga memikirkan bagaimana menjawab itu, argumen double jeopardy, dan ya saya mungkin bisa kasih kesempatan bagi kalian untuk menjawab ya minggu depan sebelum nanti kita bahas. Oke, baik. Jadi kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan tutup. Tapi kalau masih ada pertanyaan, silakan ini ya, silakan angkat tangan. Ya, karena kalau Anda perhatikan, Anda bisa angkat tangan loh, ya, di sebelah kiri di sini ya. Anda bisa angkat tangan. Nah, ada set status ya. Nah, ini seperti saya angkat tangan nih di ini saya. Oke, clear status. Baik, kalau apakah ada yang ingin bertanya?
Oke, Pak Bernard mau bertanya ya. Oke. Dan kalau Anda punya mikrofon, Anda boleh bertanya secara audio juga sebenarnya. Tapi kalau tidak ada mikrofon, ya terpaksa harus bertanya secara tertulis. Ya. Oke. Oke. Kita tunggu ya, Pak Bernard ada pertanyaan. Dan Pak Bernard ini ya saya kenalkan sedikit pada yang lain karena baru bergabung dengan kita gitu. Pak Bernard ini sedang pelayanan di Hong Kong. Jadi dia orang Indonesia yang ini ya saat ini sedang pelayanan Kristen di Hong Kong gitu. Jadi oke, silakan. Pak Bernard mau bertanya di sini. Ya, dan sambil menunggu karena masih ini ya, masih mengetik. Oke, baik. Oke, nih kita baca pertanyaan Pak Bernard. Bagaimana dengan argumen yang digambarkan bahwa di dalam lautan samudra kedaulatan Allah, kehendak manusia terletak ada di tengah-tengah kedaulatan samudra kedaulatan Allah. Seperti yang digambarkan oleh Karl Barth atau Neo-Calvinism. Oke. Ya, saya mendapatkan kalau gambaran seperti itu terlalu ngambang ya. Artinya saya juga nggak masalah gitu. Artinya begini, ilustrasi seperti ini belum mempertajam perbedaan antara Calvinis dengan non-Calvinis gitu. Artinya seorang non-Calvinis seperti saya bisa saja mengaminkan ini bahwa kehendak manusia terletak di tengah-tengah kedaulatan Allah. Ya oke, saya aminkan saja, nggak masalah gitu. Artinya seperti yang saya katakan, sudah kita bahas bahwa kehendak manusia tidak mungkin ya lari dari batas-batas yang Allah berikan gitu. Misalnya Allah ciptakan manusia nggak punya sayap. Ya manusia nggak mungkin punya pilihan. Ya udah saya mau kembangkan sayap saya terbang gitu. Kan nggak bisa gitu seperti itu. Karena pilihan itu nggak ada gitu ya. Pilihan itu nggak ada. Jadi nggak masalah ya. Tapi gini. Ilustrasi ini harus diperjelas lagi maksudnya apa gitu. Makanya saya bilang ilustrasi ini masih terlalu general, terlalu umum sehingga belum mempertajam ya. Sebenarnya apa yang dimaksud ya dan apa yang membedakan antara pemahaman non Calvinis dengan Calvinis gitu. Misalnya pemahaman Calvinis secara klasik adalah bahwa Allah sudah menentukan segala sesuatu dalam dekret rahasia dan termasuk adalah semua pilihan, semua perilaku, semua tindakan manusia itu sudah ditentukan oleh Tuhan, sudah ditentukan oleh Tuhan dan itu kita tolak begitu. Itu kita tolak, kita bilang tidak mungkin Tuhan sudah menentukan semua pilihan kita. Karena kalau begitu itu bukan pilihan kita lagi, itu pilihan Tuhan. Kita hanya sekedar pelaksana berarti gitu kan. Tuhan yang sudah tentukan, kita kayak mesin yang melaksanakan, walaupun mesinnya canggih banget bisa punya perasaan, tapi perasaannya toh sudah Tuhan tentukan juga. Ya kita bilang kita menolak itu gitu ya. Tapi kalau dibilang bahwa kehendak manusia harus tunduk sama kedaulatan Tuhan, ya kita percaya gitu. Amin. Kehendak manusia harus tunduk pada kedaulatan Tuhan. Itu kita nggak ada masalah sama sekali. Gitu ya. Gimana nih? Apakah gambaran teologi keselamatan yang biblical adalah self-help plus God's help sama dengan best help?
atau human free will tambah God sovereignty, total salvation. Bagaimana dengan rumus keselamatan yang seperti ini pasti? Oke, ya kita bisa bilang bahwa God sovereignty plus human free will, ya, itu menjelaskan ini ya, menjelaskan skema keselamatan yang ada di dalam Alkitab, memang benar. Gitu ya. Jadi mungkin saya tidak akan pakai istilah self-help, gitu ya, tapi human response, gitu ya. Human response atau human responsibility atau human free will ditambah dengan memang sovereignty of God. Jadi Allah yang harus duluan gitu. Jadi dan ini bukan dalam pengertian jasa ya, bukan berarti respon manusia itu jasa andil jadi ada plus-plusnya gitu, enggak ya. Tapi ini bicara mengenai Tuhan menuntut sesuatu dari manusia ya, dari manusia dan jadi memang Tuhan menyediakan, Tuhan berinisiatif ya, dan Tuhan punya kedaulatan, dia tentukan jalan keselamatan, kemudian dia tuntut respon dari manusia. Ya, dan manusia bisa merespon gitu. Oke, dan jangan lupa ya, karena Pak Bernard juga baru bergabung dengan kita, bahwa kelas-kelas yang lalu ya, itu bisa ditonton ya, bisa ditonton di sistem Moodle maupun di YouTube. Ya, di YouTube channel saya gitu ya. Oke, apakah perdebatan klasik antara perdebatan teologi keselamatan kita bahas adalah perdebatan klasik antara Agustinus dengan Pelagius ya. Nah, ini sudah kita bahas ya, tapi jawaban singkatnya tidak sama ya, tidak sama karena Pelagius mengajarkan bahwa manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, Pelagius mengatakan bahwa manusia menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, Agustinus berkata tidak, manusia tidak menyelamatkan dirinya sendiri, tapi Agustinus kelewatan dengan berkata bahwa manusia tidak punya andil, tidak punya tanggung jawab tadi. Ya. Jadi Pelagius berkata manusia berjasa. Nah, yang benarnya ada di tengah, ya, di mana Alkitab mengajarkan bahwa manusia tidak berjasa, tapi bertanggung jawab. Ini yang saya katakan tadi. Manusia tidak berjasa, tapi bertanggung jawab. Sedangkan Agustinus, yang memang adalah cikal bakalnya Calvin, mengatakan manusia tidak berjasa dan tidak bertanggung jawab sebenarnya. Gitu ya. Dan akhirnya masuk kepada Calvinisme ujung-ujungnya. Oke, jadi Agustinus memang adalah boleh dibilang pendahulunya Calvin, tapi posisi kita berbeda total dengan posisi Pelagius. Gitu. Oke, baik, saya rasa kita akan stop sampai di sini malam hari ini ya. Jadi kita akan tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih sayang kepada kami. Kalau kita tolong supaya kami dapat memahami hal-hal ini dengan sebaik-baiknya, dan kami semakin mengenal Engkau, dan kami tidak mau meleset, menyimpang dari apa yang Engkau ajarkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa nama Yesus Kristus. Amin. Oke, sampai di sini saya matikan rekaman dan Maranatha.